Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ribuan kasus kekerasan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak terjadi selama tahun 2020. Salah satu upaya untuk menjerat pelaku sekaligus melindungi korban adalah lahirnya peraturan perundang-undangan yang pro terhadap korban. Salah satunya adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada bulan Maret 2020 merilis kasus penyebaran foto dan video asusila merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual kepada perempuan yang meningkat belakangan hari. Masih ingat kasus Baik Nuril, seorang guru perempuan yang dipidana karena merekam percakapan mesum atasannya. Baik Nuril nyaris masuk penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Tapi atas nama kemanusiaan, Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baik Nuril sehingga Baik bebas dari jerat pidana. Selain contoh tadi, laporan kasus yang menimpa perempuan dan anak selama pandemi COVID-19 juga disebut meningkat. Komnas Perempuan mencatat hingga Maret 2020 sudah dilaporkan 14.719 kasus. Sementara kasus anak menjadi korban kekerasan versi Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak antara Januari hingga Juni ada 3.087 kasus. 1.849 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan sudah darurat, sehingga ada dorongan menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual pada tahun 2021. Dan sudah diputuskan ada beberapa anggota dan beberapa fraksi menginginkan hak inisiatif itu mereka akan gunakan, ya, termasuk hak inisiatif ini akan digunakan oleh fraksi Partai Nasdem. Ya. Salah satu itu anggota kami, Taufik Basari, mengusulkan jadi inisiatif dari fraksi Partai Nasdem. Maka kemudian itu akan dimasukkan nanti di bulan Oktober sebagai hak inisiatif dari fraksi Partai Nasdem. Itu pertarungannya bagaimana kemudian meyakinkan fraksi-fraksi partai lain untuk kemudian apakah ini bisa di carry over atau tidak. Itu tergantung diplomasi politik, Sosa. Jadi itu on the floor. Rancangan tersebut sudah terkatung-katung lama. Dalam catatan sudah sejak 2016 dibahas tapi selalu kandas. Terakhir kali, rapat paripurna DPR bulan Juni tahun 2020 menarik pembahasan penghapusan kekerasan seksual dalam program legislasi tahun 2020. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas bagaimana rencana fraksi Partai Nasdem di DPR untuk mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kembali dibahas pada tahun 2021, sudah bersama dengan kami anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari. Mas Tobas, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Tobas, apa alasan fraksi Nasdem ini mau mengusulkan RUU PKS ini masuk dalam prolegnas? Sebenarnya ketika pembahasan prolegnas di awal di tahun kemarin ya, Desember 2019, itu fraksi Partai Nasdem sudah mengusulkan RUU penghapusan kekerasan seksual masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Tapi atas permintaan Komisi 8, minta diubah statusnya menjadi usulan dari Komisi 8. Namun sayangnya Komisi 8 menarik RUU tersebut dari prolegnas prioritas 2020. Ini tentu kita sangat sayangkan. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan kita untuk melakukan evaluasi terhadap prolegnas prioritas 2020 dan menyusun kembali prolegnas prioritas 2021, maka fraksi Partai Nasdem mempergunakan kesempatan ini untuk mengajukan RUU penghapusan kekerasan seksual untuk masuk dalam prolegnas 2021. Dan bahkan kita juga berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain dengan harapan bahwa usulan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini juga bisa dilakukan bersama-sama dengan fraksi lain, menjadi usulan bersama lintas fraksi. Ya, tapi peluangnya gimana Mas Tobas? Ini apakah fraksi Partai Nasdem ini sendirian? Justru dengan kemarin ditariknya RUU penghapusan kekerasan seksual oleh Komisi 8 dari prolegnas prioritas 2020 membuat dukungan semakin membesar, ya, baik dari kalangan akademisi, kalangan gerakan perempuan, dan berbagai kalangan lagi di luar parlemen. Dan ketika saya melakukan komunikasi politik dengan beberapa fraksi pun juga memberikan dukungan untuk ini dimasukkan. Sehingga mudah-mudahan kalau dibandingkan dengan ketika kita menyusun prolegnas prioritas 2020 dibandingkan dengan yang 2021 ini,
kita tidak sendirian, ya. Ada beberapa fraksi lain yang juga akan bersama-sama fraksi Partai Nasdem untuk menjadi pengusul dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Oke, jadi langkah-langkah konkret akan dilakukan oleh fraksi Nasdem ini apa saja nih, Mas Tobas, untuk betul-betul menggolkan supaya RUU PKS ini betul-betul disahkan nantinya? Ya, pertama kita tentu mempersiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya. Dan untuk itu fraksi Partai Nasdem sudah berkomunikasi juga dengan beberapa kalangan yang selama ini mengawal RUU penghapusan kekerasan seksual, ya, seperti Komnas Perempuan, kemudian gerakan masyarakat sipil, gerakan perempuan dan sebagainya, termasuk juga kalangan akademisi, sehingga saat ini kita sudah siap dengan naskah akademik dan draft RUU. Nah, yang kedua, kemudian kita masukkan dalam daftar RUU yang diajukan oleh fraksi Partai Nasdem, termasuk salah satunya adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan saya sudah juga mendapatkan konfirmasi dari beberapa fraksi lain, kita juga nanti akan bersama-sama. Jadi tahapannya sekarang adalah memastikan bahwa RUU ini bisa masuk prolegnas prioritas 2021 tanpa halangan, tanpa penolakan. Dan kami cukup optimis bahwa ini bisa kita lakukan, tahapan ini bisa kita lalui. Mas Tobas, jadi targetnya kapan RUU PKS ini akan disahkan, Mas? Gini, yang kan ini bertahap ya. Tahap pertama adalah kita perjuangkan untuk bisa masuk dulu prolegnas prioritas 2021, dan itu kemungkinan minggu depan ini, mungkin hari Rabu atau hari Kamis, ya, kita lihat nanti jadwalnya itu akan ditetapkan prolegnas prioritas 2021. Setelah itu tentu perjuangan berikutnya adalah melakukan harmonisasi, sinkronisasi, kemudian memperjuangkan agar bisa dibawa ke paripurna untuk dijadikan usulan DPR, dan yang berikutnya yang juga akan kita perjuangkan adalah kita berharap agar pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual nanti bukan di komisi, tapi diserahkan saja pembahasannya di Balik. Kenapa? Karena isu yang terkandung dalam materi muatan RUU penghapusan kekerasan seksual ini adalah isu lintas komisi. Ya, di situ ada komisi 3-nya, ada soal hukumnya, di situ ada perempuan dan anaknya, ada komisi 8-nya, di situ ada kesehatannya, ada komisi 9, di situ ada pendidikannya, komisi 10. Jadi karena lintas komisi isunya, maka tentu pembahasan di Balik akan lebih tepat. Apalagi kemarin ketika pembahasannya di komisi 8 kan sulit untuk berjalan. Nah, oleh karena itu perjalanan berikutnya adalah membahas melalui AKD yang namanya Balik. Dan kita harapkan karena ini menjadi prolegnas prioritas 2021, tentu dalam waktu paling lama 1 tahun, insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan apabila tidak ada halangan dan hambatan. Baik, Mas Tobas, dikritik karena namanya bermakna ganda. Apakah RUU PKS ini namanya akan sama atau ganti nanti? Kita berdiskusi dengan berbagai kalangan, kita membuka opsi untuk adanya perubahan judul, ya, yang tadinya RUU penghapusan kekerasan seksual, supaya tidak ada salah kaprah, supaya tidak ada salah pengertian dan salah pemahaman ataupun narasi keliru yang dibangun untuk terhadap undang-undang RUU ini. Maka kita juga membuka opsi perubahan judul, yaitu RUU perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Jadi supaya orang paham bahwa ini sebenarnya semata-mata kita sedang memperjuangkan korban. Nah, itulah yang opsi itu yang kita buka. Tapi tetap kita akan lemparkan bersama teman-teman lain, ya, apabila memang setuju dengan perubahan judul ini, ya kita akan pakai itu. Tapi jika teman-teman lain merasa bahwa kita tetap memakai judul yang lama, itu pun juga bisa juga. Tapi yang jelas kebaharuan memang penting, ya, supaya kita bisa memunculkan ide-ide gagasan baru dan tidak berkutat di problem-problem yang lama yang ketika itu menjadi pro kontra. Baik, Mas Tobas, ini RUU PKS ini dianggap ada potensi dapat melegalkan praktik seks bebas. Apakah memang ada pasal-pasal dalam RUU PKS ini yang berpotensi dianggap demikian, Mas Tobas? Ya, jadi sama sekali nggak ada. Itu adalah narasi yang keliru yang dibangun oleh beberapa pihak ketika RUU penghapusan kekerasan seksual ini dibahas di periode yang lalu. Ya, karena pembahasan periode lalu itu berdekatan dengan masa kampanye, ya, di akhir-akhir masa periode dari DPR yang lalu, kemudian dibangunlah narasi-narasi yang tidak tepat, yang membuat seolah-olah RUU ini kontroversial. Jadi hal-hal yang tadi itu tidak ada, ya, pro LGBT, pro kebebasan seksual, itu sama sekali tidak ada dan bukan ranahnya
RUU penghapusan kekerasan seksual untuk mengaturnya. Karena RUU penghapusan kekerasan seksual mengatur soal bagaimana kita memberikan perlindungan kepada korban. Kita mewajibkan negara untuk memberikan pemulihan kepada korban. Kita mau membuat supaya hukum acara pidana ketika ada pelaporan proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual ini bisa dipermudah dalam rangka untuk melindungi korban dan dalam rangka untuk proses pembuktian yang memang punya karakteristik tersendiri untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian kita juga memuat suatu ketentuan yang bisa memberikan satu pemahaman bagi publik bahwa publik pun juga harus ikut berpartisipasi untuk mencegah kekerasan seksual. Jadi kita bicara soal kekerasan seksual, bukan soal seksualitas. Nah itu yang keliru, karena ada kata seksual, kemudian seolah-olah ini adalah soal hubungan seksual. Bukan, tapi ini soal kekerasan seksual. Jadi hal-hal yang terkait dengan kekerasan lah yang akan diatur di dalam materi muatan RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Baik, Mas Taufik Basari, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Mas Tobas.